Halo sahabat Cantika dan sahabat Tempo, salam sehat untuk kita semua. Selamat bergabung dalam program Cerita Cantika bersama saya Rini Kustiani. Kali ini, Cerita Cantika mengangkat sosok wanita inspiratif yang namanya kerap muncul dalam pemberitaan selama pandemi COVID-19. Beliau adalah Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan. 3 tahun lalu, kita mengenal Ibu Siti Nadia sebagai juru bicara pemerintah dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Ibu Siti Nadia juga mendapat predikat sebagai juru bicara vaksinasi COVID Kementerian Kesehatan. Nah, dalam program Cerita Cantika Women Inspiring ini, kita akan menggali informasi dan inspirasi dari Ibu Siti Nadia dalam menjalankan tugas sebagai sumber informasi sekaligus mengkampanyekan vaksinasi dan berbagai program pemerintah. Jadi langsung saja kita berbincang dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak Rini, salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu telah menyempatkan diri untuk hadir dalam bincang-bincang bersama Cerita Cantika hari ini. Tema kita adalah Women Inspiring. Ibu, ini saya penasaran. 3 tahun terakhir ini Ibu sebagai the most wanted woman untuk isu-isu kesehatan terutama selama pandemi COVID. Nah, ketika Ibu menjadi juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID dan yang sekarang sebagai Kepala Biro Komunikasi, nah itu apa Bu? Perbedaannya kira-kira gitu. Ibu sibuk sekali pastinya. Iya, jadi waktu pertama kali ya Mbak Rini ya disampaikan waktu itu ya Bu Nadia jadi juru bicara mewakili Kementerian Kesehatan. Tugas pertama adalah mengawal bagaimana vaksinasi. Karena kan pada waktu itu sebenarnya kan saya banyak belajar dengan almarhum Pak Yuri ya. Karena waktu itu saya dan Pak Yuri itu berada pada unit yang sama Pak. Dan kita sama-sama juga sering membahas bahkan juga menyiapkan beberapa data yang perlu disampaikan Pak Yuri pada waktu di awal-awal pandemi. Cukup kaget juga waktu itu mengapa kemudian saya terpilih menjadi, karena wah ini saya pikir tugas besar ya, apalagi di saat pandemi COVID-19. Dan tantangannya cukup berat karena pada waktu itu negara luar mengasumsikan Indonesia butuh 30 tahun baru bisa memvaksinasi seluruh masyarakatnya. Ya kalau 30 tahun mungkin apa yang terjadi dengan Indonesia kalau kita masih ingat ya bagaimana Delta begitu merenggut nyawa, kemudian tingkat kematian yang tinggi, Omikron juga ya itu luar biasa ya seperti itu, dan ketakutan, kecekaman juga bahkan kegelisahan ya yang terlalu berkepanjangan. Belum lagi kalau kita pikirkan wah bagaimana anak mau sekolah dan sebagainya ya pada waktu itu. Jadi kalau 30 tahun Indonesia baru menyelesaikan vaksinasi, ini bukan tugas yang mudah untuk kemudian mengedukasi, meyakinkan masyarakat. Kenapa? Tantangannya cukup besar ya Mbak ini ya, karena kan kita belum pernah punya program memvaksinasi orang dewasa ya kecuali kalau mau Marini mau naik haji ya betul ya kan. Jadi ini bagaimana tentunya ini penyakit baru, vaksin baru, harus cepet-cepet nih masyarakat tervaksinasi. Ini tantangannya sangat berat. Berarti tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga menyebarkan optimisme ya Bu untuk kita ke depannya seperti apa. 30 tahun itu sebenarnya tidak benar karena kita bisa semua. Nah itu gimana Bu? Strategi Ibu dalam membangun komunikasi dengan media masyarakat? Ya betul sekali, itu kan jangan sampai ya 30 tahun tentunya ya. Jadi memang memastikan betul bahwa justru pada waktu itu target Pak Menteri kita harus selesai nih vaksinasi dalam 1 tahun ya kan. Kita masih ingat Desember itu pertama kali ya Sinovac waktu itu kita terima masih dalam bentuk jadi, tapi kita harus simpan dulu ya karena pada waktu itu belum keluar izin edarnya dari Badan POM ya, karena memang yang penting kita dapat vaksin juga ya kan. Jadi karena memang tantangan pada waktu itu selain mengapa 30 tahun itu bukan saja karena masyarakat yang mungkin penerimaannya agak sulit, tapi juga karena supply-nya ya kan. Kita penduduknya termasuk yang ketiga di dunia terbesar kan. Bagaimana? Padahal tiap orang harus mendapatkan vaksinasi 2 kali. Pada waktu itu kita menghitung ada 180 juta, berarti perlu 360 juta. Kapasitas produksi vaksin gimana nih kalau untuk memenuhi Indonesia aja gitu ya. Nah itu ya tantangan-tantangannya. Belum persebarannya ya Bu, Indonesia itu betul sekali kan, berbeda. Kita mau mencapai masyarakat itu kan bukan hanya di kota, di pedesaan, di ujung-ujung, bahkan di perbatasan, bahkan di kepulauan, itu juga tantangan. Nah, tentunya apa strategi yang saya coba adalah ya pertama bahwa
saya bukan kerja sendiri ya, jadi kita memang bersama berbagai komunitas, juga bersama dengan LSM, juga bersama dulu ada juru bicara lain ya, ada Pak Bambang, ada Bu Rizka, mungkin masih ingat pada itu, dan juga masih ada Dr. Reisa dan juga Prof. Viku yang secara rutin menyampaikan data-data. Ya saya sering sekali bersama Dr. Reisa dari sisi perubahan perilaku ya, kemudian saya dari segi vaksinasi, kemudian situasi COVID dan sebagainya. Ya yang pertama adalah satu, bagaimana membangun trust dulu ya pemerintah kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini adalah salah satu jalan keluar. Karena pada waktu itu kan belum ada contohnya ya, belum ada wah kalau negara Amerika sudah lulus COVID karena sudah vaksinasi. Pada waktu kita bersamaan memulainya. Jadi tantangan juga untuk kita kemudian meyakinkan masyarakat ini salah satu solusi. Nah ya alhamdulillah ya dengan bersama-sama ya, artinya bagaimana kita bersama para ahli ya, para tentunya ahli imunisasi juga kemudian bersama masyarakat juga kita menggerakkan itu, dan yang juga penting adalah peranan teman-teman media ya, bagaimana kita mengkomunikasikan ini dengan teman-teman media, karena kan dari situ juga saluran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kita tahu banyak berita selain media cetak, media online itu pengaruhnya luar biasa ya, bagaimana karena juga masyarakat pada waktu itu kan harus melakukan aktivitas di rumah ya, mau nggak mau dia cuma bisa nonton TV atau baca online gitu ya kan, seperti itu. Jadi itu yang artinya bagaimana kemudian kami juga membangun hubungan dengan teman-teman media untuk bisa menyampaikan informasi ini. Ibu ini kan lulusan Fakultas Kedokteran, kemudian gelar Master Epidemiologi. Dengan latar belakang pendidikan kedokteran, kemudian menjadi juru bicara. Nah, saya penasaran, Ibu belajar public speaking, media handling, atau cara menghadapi hoax atau gimana, Bu? Ya, ini belajar sambil tugas ya. Karena waktu itu tugasnya tiba-tiba diminta untuk menjadi juru bicara ya. Jadi mau nggak mau ya saya mencoba banyak belajar, dan banyak sekali masukan sebenarnya ya, belajar dari yang memang sudah memang public figure ya, Dr. Esa juga, kemudian juga kalau saya lihat juga saya banyak yang kemudian juru bicara secara nasional, itu juga juru bicara kementerian ya, itu juga banyak juga memberikan masukan ya, bagaimana cara berbicara, bagaimana menyampaikan seperti itu. Dan kadang-kadang kan kita orang medis ini suka berbicara yang terlalu istilahnya teknis sehingga sulit kan masyarakat memahami. Nah itu juga jadi salah satu cara saya bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu sebisa mungkin gitu ya, untuk bisa dipahami dengan masyarakat. Kadang-kadang saya juga belajar bagaimana teman-teman jurnalis ini ya, kemudian kalau misalnya diwawancara TV, oh begini caranya seperti itu ya, menyampaikan dengan kalimat yang mudah. Jadi ya memang itu proses berjalan sambil belajar ya tentunya. Jadi belajar menjawab pertanyaan dengan memancing pertanyaan, Bu ya. Oke. Ibu dengan jadwal yang luar biasa padat, Ibu selalu tampil prima dalam memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat. Nah, ini bagaimana Ibu menjaga kondisi tubuh supaya tetap bugar? Kita tahu Ibu subuh-subuh aja mungkin udah ada yang WhatsApp ya, Bu, mohon konfirmasi untuk ABCDE gitu. Sampai jam 9, tolong Bu, ini udah mepet deadline gitu, atau silakan Bu. Iya, jadi memang ya kuncinya kalau menurut saya pada waktu itu adalah menjalin komunikasi. Memang pada waktu pandemi COVID itu setiap hari saya menerima kurang lebih hampir 100 sampai 150 WhatsApp ya. Belum juga yang telepon dan sebagainya. Saya memang saya memang cenderung untuk belum grup-grup individual ya. Tapi saya memang cenderung menjawab pertanyaan dengan menjawab melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram ya. Karena kenapa? Karena itu bisa kita lakukan sambil rapat. Karena kan saya bukan hanya menyampaikan kepada media ya, atau menyampaikan kepada masyarakat, tapi kan kadang-kadang saya juga harus ikut rapat untuk mengupdate situasi terakhir. Kemudian juga menerima arahan hari ini nih gimana nih, apa situasi komunikasi publik yang harus kita sampaikan atau seperti apa. Nah ini kan sambil rapat saya masih bisa jawab ya. Tapi kalau saya janjiannya iya nanti teleponnya 5 menit lagi, nah itu udah pasti akan tidak memungkinkan. Nah, jadi memang
kuncinya, dan saya terima kasih sekali juga ya pada waktu itu, kadang-kadang kan nggak bisa langsung jawab, jadi harus bersabar lah ya. Kadang-kadang ada juga yang lewat sih Mbak Rini, jadi untung sabar terus mengingatkan, Bu ini belum dijawab, oh ya kemudian saya jawab. Dan memang kadang-kadang ada pertanyaan yang harus saya cari dulu informasinya, misalnya pernyataan WHO ataupun juga misalnya literatur lain yang kadang-kadang misalnya ini bagaimana penularannya Bu, gejalanya ada yang khas nggak, kemudian ini mutasi pada protein berapa, dia termasuk varian yang mana. Wah, itu kan harus dicari ya informasi ininya. Jadi memang harus jelas ya Bu. Betul. Nah, ya, jadi memang kondisi itu. Nah, gimana sih tetap saya ya istirahat. Jadi kalau udah jam 9 malam capek gitu ya udah berusaha istirahat dengan baik lah ya, artinya tidurnya benar-benar pulas gitu ya kan gitu. Dan ya tentunya di masa Covid kita minum vitamin sedikit lah untuk memastikan kita fit ya untuk melawan Covid-19 ya. Itu olahraga sedikit, karena dulu kan nggak pernah bisa olahraga kemana-mana, jadi hanya keliling kompleks ya kan, seminggu 3 kali di situ ya, atau saya sedikit treadmill, mungkin itu yang dijagakan. Tapi yang dari kunci semuanya semangat sih Mbak Rini ya, semangat gimana caranya supaya kita segera keluar dari pandemi. Saya rasa itu motivasi terbesar. Oke, kalau semangat semuanya akan lancar ya, akan ada jalannya. Akan ada jalannya, betul sekali. Nah, Ibu ini juga ibu rumah tangga, wanita karir, bagaimana Ibu membagi waktunya, termasuk waktu untuk Ibu sendiri, nonton drakor, atau aduh jadwal traveling tertunda nih, gimana Bu? Me time-nya gimana Bu? Iya, jadi me time-nya ya menikmati ya. Pada waktu pandemi Covid, walaupun istilahnya jadwalnya itu dari hampir subuh tuh kalau paling sering ya, jam 5.30 udah harus standby di televisi begitu ya, walaupun secara Zoom ya Mbak Rini ya. Tapi kadang-kadang misalnya saya sedang nemenin anak-anak buat PR itu kan dulu online ya, anak-anak ya, itu mungkin saya sambil bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman media, jadi bisa sambil seperti itu ya. Ini betul. Zoom anak sama ibu guru, ini ibu menjawab begitu, betul sekali ya kan. Jadi seperti itu. Dan yang kedua ya yang pasti kan dukungan dari keluarga ya, mereka tahu bahwa saya melaksanakan tugas untuk bukan hanya untuk ini, dan mereka memang waktu itu kan memang lebih banyak di rumah ya. Rata-rata kalau 1 minggu kan kegiatan lebih sedikit ya. Jadi kadang-kadang kita tahulah waktu zaman Covid saat harus melakukan kegiatan di rumah, saya kadang-kadang anak-anak kan sering aktivitas untuk anak-anak kan, karena biasanya pergi ke mall, nonton TV, pergi traveling, sekarang kan nggak bisa, harus di rumah terus. Ya mulai dari yang paling gampang adalah mungkin memasak ya kan. Kenapa? Karena di Instagram pada waktu itu banyak sekali resep. Yang resep yang sangat-sangat mudah ya menurut saya ya, sangat simple, dan itu yang kemudian kita coba praktekkan bersama, walaupun kadang-kadang ya dapur berantakan atau hasilnya nggak sebanding, tapi nggak apa-apa, yang penting kita having fun gitu, anak-anak juga nggak bosen ya dengan situasi tersebut. Nah yang kedua yang saya pakai juga waktunya adalah nonton drakor bersama anak-anak karena kadang-kadang nggak sempat menyelesaikan seri episode itu sekian banyak kan. Iya betul, jadi kadang-kadang mereka sudah nonton, saya menimbrung ya, nih episode apa nih, ceritanya apa ya, yang bagus saya tonton episodenya. Kalau yang agak lama-lama minta referensi. Tapi setidak-tidaknya pada waktu bersamaan kita bisa nonton bersama anak-anak, bisa terjadi interaksi, diskusi dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah sih yang artinya ya cari-cari kesempatan ya. Bahkan kalau memang pengen me time, ya udah full nonton drakor. Iya betul Bu, butuh refreshment juga ya. Betul, karena kan ngomongin COVID, terus ngomongin vaksinasi, terus apalagi waktu itu tuh cerita tentang hoax itu juga yang vaksin dengan efek sampingnya ya kan. Kemudian saat Delta, di mana kita berusaha juga menjelaskan bahwa fasilitas tenaga kesehatan itu betul-betul berusaha penuh kan. Pada waktu itu kan sempat dikatakan bahwa layanan kesehatan kita kolaps ya, padahal mereka benar-benar berusaha ya. Siapa yang menyangka kondisi seperti itu ya. Kita pengen punya, mau beli oksigen, nggak ada yang bisa mensuplai ke kita, karena semua negara membutuhkan pada waktu Delta itu kan. Itu benar-benar pengalaman dunia yang pertama ya tentang pandemi yang
world scale betul, ya. Betul sekali, Mbak. Jadi itu bikin saya merinding, Bu. Karena waktu itu juga ngalamin cari oksigen susah sekali. Betul. Nah, pengalaman yang unik, Bu, atau menarik selama Ibu menjadi juru bicara atau di pelayanan publik ini apa, Bu? Ya, yang paling banyak adalah kalau kita kemudian wawancara sesuatu muncul pertanyaan yang kita tidak duga, ya gitu. Itu satu. Sering ya, Bu. Ya kan? Kalau itu biasanya gini, Bu. Ya sebentar saya pelajari dulu. Gitu. Ya, tapi kadang-kadang kan kita harus segera memberikan menyatakan ya kondisi tersebut. Kemudian ya yang paling mungkin menurut saya ya, yang paling berkesan pada saya itu adalah bagaimana meyakinkan masyarakat kita bisa lolos krisis dari Delta. Menurut saya itu yang artinya ada juga ya ketidakpercayaan masyarakat. Tapi kalau kemudian masyarakat makin tidak percaya, makin kemudian tidak datang ke Vaskes, sementara kita mengatakan bahwa kami butuh waktu sedikit untuk kemudian Vaskes ini bisa teratasi. Kan mungkin masih ingat ya, kita segera mendirikan tenda darurat, segera membangun rumah sakit darurat, kemudian bahkan membuka rumah sakit di Wisma Haji dan juga di daerah-daerah juga fasilitas-fasilitas itu juga dijadikan rumah sakit, bahkan puskesmas yang mampu untuk rawat inap dibuat untuk rawat inap, bahkan juga terakhir kan dengan telemedicine ya untuk mengakseskan masyarakat. Jadi bagaimana di saat genting itu meyakinkan masyarakat supaya kita bisa bersama-sama nih kalau krisis Delta ini kita hadapi bersama-sama. Gitu. Jadi ini sebenarnya problematika bersama, jangan kemudian persepsinya jadi kemana-mana gitu. Betul. Nah, Ibu ini meniti karir di Kementerian Kesehatan dari bawah ya, Bu, dari urusan administratif ya waktu itu hingga sekarang membuat kebijakan. Nah, apa sih pesan Ibu kepada para perempuan yang sekarang masih menapaki tahap demi tahap karir mereka untuk terus bersemangat dan mencapai keberhasilan baik dalam lingkup domestik maupun publik nih, Bu? Iya. Yang pasti kan kita tahu ya bahwa kita sebagai perempuan harus terus ya memperjuangkan suara kita, karena memang ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Pertama, kalau kita berbicara mengenai bukan hanya kita berbicara kesetaraan gender ya, tapi kemudian bahwa kita bisa kok sebagai seorang perempuan dia sukses di dalam karirnya tanpa mengorbankan rumah tangganya. Dan yang pasti itu harus dibangun ya, bagaimana perspektif itu dengan anak-anak, dengan suami, itu pasti sesuatu yang harus kita bangun bersama. Dan memang kita harus bisa untuk kemudian membagi waktu dengan baik. Dan jangan kemudian karena permasalahan salah satunya akhirnya ada salah satu dikorbankan, apalagi buat perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Karena kita juga kembali lagi saya betul-betul terinspirasi ya pada saat COVID-19 di mana kita tahu penghentian semua kegiatan ekonomi. Yang jalan apa? Ibu-ibu yang masak dan jualan. Nah, ya kan? Artinya seorang ibu rumah tangga yang tadinya hanya masak untuk keluarga, akhirnya bisa mendapatkan ekonomi ya untuk mendukung keluarganya. Bahkan kita masih ingat waktu itu ya, begitu banyak ya para laki-laki yang dirumahkan karena memang tidak ada aktivitasnya. Akhirnya yang mendukung siapa? Ya, ibu-ibu rumah tangga lah yang melalui UMKM-nya. Jadi baik yang tetap mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, tapi juga berkarir online ya, kalau saya bilang ya kan. Mungkin masih ingat, masih ada tuh ya kan masker yang cakep-cakep ya, luar biasa itu ya. Dan ibu-ibu yang berkarir tentunya di perkantoran ini artinya sama ya, artinya saya berpesan bahwa kita bisa membina karir kita, tetap bisa karena menjaga harmonisasi dengan keluarga kita dan tetap terus berkarya, karena yakinlah bahwa perempuan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena tadi saya ingin sampaikan juga, perempuan itu sebenarnya jauh lebih penting daripada laki-laki kalau saya bilang ya. Kenapa? Karena perempuan itulah yang nanti akan menghasilkan generasi bangsa berikutnya. Kita tahu nih ya, perempuan itu dia yang akan mengasuh anak. Jadi penting sekali seorang perempuan mengetahui bagaimana parenting keluarga yang baik. Kenapa? Karena ibu yang nggak tahu bagaimana memberikan makanan yang baik, gizi yang baik kepada anaknya,
anaknya bisa tidak tumbuh secara optimal, baik dari sisi IQ. Betul. Bukan hanya masalah stunting itu adalah pada orang-orang yang nggak punya ya, tapi masalahnya adalah pengetahuan untuk bagaimana memberikan makanan yang terbaik. Kesehatan sejak remaja pun bisa mempengaruhi kesehatan generasi berikutnya. Betul. Nah, ini urusan kesehatan, nih ngomong-ngomong urusan kesehatan nih. Menurut Ibu, apa peran signifikan perempuan dalam mengedukasi dan mengimplementasikan pola hidup bersih sehat sebagaimana dikembangkan pemerintah? Wah, itu peran yang sangat penting ya. Justru perempuan itu harus terus kita edukasi ya. Kita beruntung mungkin perempuan-perempuan yang duduk mungkin mengenyam pendidikannya cukup tinggi, paham untuk bagaimana tadi ya, karena kita punya peranan yang sangat penting. Kadang-kadang ibu untuk mudahnya ya udah beli makanan jadi aja, padahal kualitas gizinya kita nggak tahu. Dan kita tahu bahwa usia 0 sampai dengan 5 tahun itu adalah masa emasnya pertumbuhan anak-anak dari sisi segi fisik maupun dari sisi segi pengetahuan ya, IQ dalam hal ini. Nah, oleh karena itu sebenarnya simple kan, makanya kampanye kita sekarang adalah perbanyak makan protein hewani. Ya, bagaimana merubah kebiasaan orang Indonesia tuh banyakkan nasinya daripada lauknya. Nah, gimana sekarang ngerubah nasinya dikit aja, lauknya yang sayurnya juga banyak. Sayur buah itu juga, dan sayur buah sangat mudah kan didapatkan di Indonesia, kita nggak ada kesulitan. Nah, itu salah satunya. Kedua, kalau kita lihat kita juga menghadapi masalah obesitas pada anak ya kan? Kenapa? GGL ya Bu? Nah, betul sekali. Karena ibu ya udah anaknya suka yang manis ya dikasih manis terus, akibatnya muncul obesitas pada anak. Nah, padahal kita tahu ya bahwa dari kecil tuh harusnya memang lucu sih anak-anak cabai gitu ya. Tapi kan tidak sehat untuk kedepannya dia. Karena kan, nah ini hal-hal seperti ini. Kedua, pengetahuan ibu juga ya mengenai kesehatan reproduksi itu juga harus disampaikan. Nah, yang ketiga nih penting juga nih, seorang ibu yang hamil. Kan jangan sampai kemudian ada ayam goreng, ibu yang hamil nggak dapat, malah untuk bapaknya dan anaknya oke lah ya buat anaknya, tapi ya buat bapaknya ngalah dulu dong. Karena apa? Betul. Karena bayi yang dilahirkan itu sangat ditentukan pada saat dia kehamilan. Jadi ini menjadi penting, dan mengapa terus kita menyuarakan kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu bukan hanya kita setara dalam hal pekerjaan atau bisa fasilitas, enggak, tapi kesetaraan dalam rumah tangga juga penting. Kalau sekarang kan masih kadang-kadang suami yang menentukan ya, Mbak Rini ya. Enggak, kita tidak juga meminta bahwa kita dong yang menentukan, ya, tapi kesetaraan. Bagaimana suara perempuan itu didengarkan di dalam rumah tangga untuk bisa kita sama-sama membuat keturunan generasi yang tentunya lebih sehat dan lebih berkualitas. Ini ngomong-ngomong soal buah tadi Bu, biasanya cuma karena malas ngupas Bu, jadi nggak mau makan buah. Aduh, itu dan yang ngupas siapa? Ibunya biasanya. Iya betul, yang harus ngupas ibunya ya. Mangga, pisang, pepaya. Aduh, kalau tinggal makan ya oke ya. Nah, cuman ada satu lagi nih pesan yang harus kita edukasi juga ya kan. Kita tahu harga rokok sekotak 12.000 ya, itu bisa dapat berapa? 5 telur. Nah, jadi lebih baik nih sekali-sekali bapaknya puasa rokok untuk diberikan telur yang akan menambah protein hewani anaknya. Ya. Menambah gizi dan kesehatan rumah tangganya. Betul. Istrinya. Oke. Ibu, menurut Ibu apa sih sebenarnya tantangan kesehatan kita ke depannya, terutama bagi anak-anak generasi penerus itu? Ya, pola memang berubah ya. Sekarang kalau kita lihat anak-anak dulu aktivitas fisiknya jauh lebih banyak. Sekarang ya, adanya medsos itu membuat mereka juga cenderung untuk malas bergerak dan sebagainya ya. Jadi ini memang saat ini kita mau edukasi nih dengan Kementerian Pendidikan. Gimana? Kalau dulu mungkin masih ingat setiap hari ada SKJ, senam kesegaran jasmani. Nah sekarang hampir tidak dilakukan lagi ya seperti itu. Nah ini bagaimana kemudian di dalam salah satu program UKS ada aktivitas fisik yang kita lakukan. Kedua edukasi ya, tentunya melalui medsos juga ya. Bagaimana kemudian tentang pentingnya berolahraga. Kalau saya lihat sih sebagian
daripada generasi muda kita sudah mulai agak sadar, tapi itu belum seluruhnya ya, belum semuanya. Kalau kita lihat kan anak-anak yang masih berusia sekolah dasar itu ya masih malas sekali untuk melakukan olahraga ya. Jadi itu yang menurut saya. Kedua adalah edukasi seperti cuci tangan, pakai masker kalau sakit, pentingnya tadi makan sayur dan buah, itu harus kita ajarkan sejak SD, ya kan? Karena tentunya dia akan lebih memahami dan lebih akan ingat sampai dewasa. Bahkan nanti saat mereka berumah tangga, mereka akan melakukan pola yang sama. Contohnya juga misalnya kan salah satu program bagaimana supaya kita tidak tertular demam berdarah, ya kan? Programnya cuman salah satu pekerjaannya kan coba anak-anak bawa nyamuk di kamar mandi atau di tempat vas atau apa ke sekolah. Ada anak yang nggak bawa, berarti di rumahnya memang tidak ada jentik. Nah, tapi ada anak yang bawa banyak. Nah, makin bangga yang bawa banyak. Bawa banyak, nah itu perlu diedukasi ya seperti itu. Nah, jadi dari situ kita bisa tuh mengajarkan anak-anak kita. Ada satu tempat lagi Bu, sarang nyamuk yang sering terabaikan di rumah. Dispenser. Oh, betul. Itu Iya, sering iya. banget kelewat. Nah, itu juga perlu tuh kalau kita bisa sampaikan ke anak-anak, dia akan ingat ya sampai besar untuk memperhatikannya. Anak-anak sekarang cerdas Bu kalau jawab, ayo kita olahraga, kita push up. Sudah mah, push up kapan? Push up mata. Lewat medsos itu ya Mbak Rini. Push up mata, begitu kedip-kedip aja. Oke, sebelum kita menutup perbincangan yang seru ini, silakan Ibu Siti Nadia Tarmizi memberikan pesan untuk perempuan Indonesia. Iya, saya rasa saya bukan perempuan yang inspiring lah ya, hanya karena kemudian saya bisa kemudian menjadi salah satu yang mengedukasi masyarakat ya, kemudian kita bisa lalui bersama-sama pandemi COVID-19. Kembali lagi saya ingin mengajak semua perempuan ya, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, karena sekecil apapun perempuan itu memiliki peran yang bermakna. Kalaupun kita bisa berkarya lebih besar di dalam rumah tangga, tanggung jawab kita adalah untuk menjadikan keluarga kita adalah generasi penerus yang luar biasa ke depannya. Setuju. Ini menarik sekali perbincangan kita dengan Ibu Siti Nadia, tapi kalau nggak di-cut ini, waduh, nggak selesai-selesai. Terima kasih banyak Ibu atas pesan-pesan dan berbagi inspirasi yang sangat menggugah untuk kita, para perempuan Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Cantika yang telah menyaksikan bincang-bincang seru bersama Ibu Siti Nadia. Ingat, perempuan adalah ujung tombak kesehatan keluarga, masyarakat, dan generasi penerus bangsa. Kita sebarkan semangat agar seluruh perempuan Indonesia terus berdaya dan berdampak. Saya Rini Kustiani berserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.